Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi latihan ulangan akhir semester 1 untuk kelas 7 yang ada di buku paket halaman 117 sampai halaman 122 pilihan ganda ya. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1, kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang. Posisi silang tersebut berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia, yakni yang mana? A. Bidang olahraga dan kesehatan. B. Bidang seni, bahasa dan agama. C. Bidang ekonomi dan politik. D. Bidang investasi dan bisnis. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, bidang seni, bahasa dan agama. Ini ada di halaman 8 buku paket kalian. Next, nomor 2, perhatikan gambar peta berikut. Wilayah geografis Indonesia yang terletak di antara huruf X dan Y adalah A. Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. B. Samudra Hindia dan Samudra Arktik. C. Samudra Pasifik dan Samudra Selatan. D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jawaban yang paling tepat adalah yang poin domba. Ya, yang X-nya itu Hindia dan yang Y-nya adalah Samudra Pasifik. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE ialah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Di dalam zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan A. Pelayaran serta pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut. B. Mengambil sumber daya laut sepuasnya. C. Menguasai sumber daya perikanan di wilayah laut tersebut. D. Menguasai sumber daya tambang di bawahnya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang poin A. Pelayaran serta pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut. Nomor 4, berdasarkan iklim matahari, posisi lintang Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan membuat Indonesia beriklim A. Tropis, B. Subtropis, C. Sedang, D. Dingin. Yang paling tepat adalah yang A, yaitu iklim tropis. Nomor 5, pegunungan ini berawal dari pegunungan Alpen di Eropa, kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia, lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Secara geologi, pegunungan tersebut termasuk deretan pegunungan A. Sirkumpasifik, B. Sirkummediterania, C. Sirkumalpen, dan D. Sirkumhindia. Jawaban yang tepat adalah yang poin B, Sirkummediterania. Bola ya jawabannya ya. Lanjut ke nomor 6. Di situ ada bagian dari permukaan bumi ini yang datar dan rendah dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Selain itu, bentuk permukaan bumi ini tersebar di pantai utara Jawa. Bentuk permukaan bumi yang dimaksud adalah mana? Yang di bawah 600 mdpl, yaitu yang C, dataran rendah. Perhatikan gambar berikut. Nomor 7, rupa bumi dasar laut yang merupakan palung laut ditunjukkan oleh angka. Nah, palung laut yang angka berapa? 1, 2, 3 atau 4? Nah, palung itu yang paling curam sendiri ya, yaitu yang nomor 2, yang bola jawabannya. Next, nomor 8, wilayah datar yang luas dan berbukit-bukit serta biasanya terletak pada ketinggian lebih dari 600 mdpl. Bentuk permukaan bumi tersebut merupakan ciri-ciri bentuk permukaan bumi. A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Gunung, dan D. Lembah. Nomor 8,
Jawabannya yang dataran tinggi ya. 9. Perhatikan hal-hal berikut. Ada tektonisme, ada vulkanisme, ada erosi, ada pelapukan, ada seisme, ada pengendapan. Jenis-jenis tenaga endogen ditunjukkan oleh nomor. Nah, tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya yang mana? Yang tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, 1, 2, dan 5 ini adalah tenaga endogen. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 9 yang bola. Jawabannya yang B, bola ya. 10. Simbol sungai di dalam peta adalah sungai ya. A. Lingkaran tidak sempurna berwarna biru tua. B. Lingkaran tidak sempurna berwarna biru muda. C. Garis bebas berwarna biru muda. D. Segitiga berwarna biru tua. Yang tepat adalah yang cicak C. Garis bebas berwarna biru muda. Nah, ini adalah simbol sungai di dalam peta. 11. Kedalaman air tanah di tiap tempat tidak sama. Salah satu faktor yang memengaruhi kedalaman air tanah adalah A. Pasang surut air laut. B. Tebal atau tipisnya lapisan permukaan di atasnya. C. Relief permukaan bumi. D. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya. Yang paling tepat adalah yang bola, tebal atau tipisnya lapisan permukaan di atasnya. 12. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Bahan induk organiknya berasal dari hutan rawa. 2. Berwarna coklat hingga kehitaman. 3. Tekstur debu lempung tidak berstruktur. 4. Konsistensi tidak lekat sampai dengan agak lekat. Dan yang terakhir nomor 5, kandungan unsur haranya rendah. Jenis tanah dengan karakteristik tersebut adalah tanah A. Organosol, B. Aluvial, C. Regosol, dan D adalah litosol. Yang paling tepat adalah yang A. Organosol. 13. Salah satu faktor yang memengaruhi keragaman flora dan fauna di Indonesia adalah perbedaan iklim. Unsur-unsur yang memengaruhi perbedaan iklim adalah A. Curah hujan, angin, dan kelembapan udara. B. Curah hujan, kelembapan udara, dan jenis tanah. C. Suhu, angin, curah hujan, dan sumber daya alam. D. Sumber daya alam, angin, suhu, dan teknologi pertanian. Mana jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang A. Curah hujan, angin, dan kelembapan udara. Silakan, itu ada di buku paketmu halaman 31. 14. Perhatikan sumber daya alam berikut. 1. Hewan. 2. Minyak bumi. 3. Tumbuhan. 4. Perak, dan 5. Barang tambang. Sumber daya alam yang terbarukan ditunjukkan oleh nomor. Apa itu sumber daya alam terbarukan? Sumber daya alam terbarukan itu adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui untuk jangka panjang, ya, bisa dikelola ulang. Namanya adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 3 dan 4, dan D. 4 dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah yang 1 dan 3, yaitu bola, B. 15. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan. Faktor penentu kualitas penduduk adalah A. Migrasi, B. Imigrasi dan emigrasi, B. Natalitas, mortalitas, dan migrasi, C. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, D. Kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. 15. Jawaban yang mana? Yang C. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Silakan, bisa dibuka di buku paket
halaman yang 56 ya. Menurut Edward Ullman terdapat 3 faktor, ini nomor 16 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 16. Menurut Edward Ullman terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Faktor penyebab interaksi antar ruang yang terjadi karena adanya kondisi saling melengkapi. Jika ada wilayah yang menghasilkan jenis barang berbeda disebut A. Complementarity, B. Intervening opportunity, C. Transferability, D. Community. Nomor 16 yang paling tepat adalah yang A. Complementarity. Silakan dibuka buku halaman 5. Halaman 5 ya. Buku paket ya. Itu sampai situ. Next. Nomor 17 sekarang. Interaksi antar ruang akan berpengaruh terhadap segala aspek yang ada dalam ruang tersebut, sehingga akan memicu terjadinya perubahan. Berikut ini merupakan dampak terjadinya interaksi antar ruang adalah A. Terjadinya perubahan penduduk, B. Terjadinya mobilitas penduduk, C. Terjadinya berbagai bencana alam, D. Terjadinya keragaman flora dan fauna. Yang paling tepat jawaban nomor 17 adalah yang B. Bola ya. 18. Pak Budi tinggal di Tangerang. Setiap pagi setelah subuh ia berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Saat sore hari Pak Budi pulang dari tempat kerja. Ia melakukannya secara rutin tiap hari. Migrasi yang dilakukan Pak Budi adalah A. Urbanisasi, jelas salah ya. B. Transmigrasi, salah. C. Mobilitas sirkuler. D. Migrasi penduduk permanen. Yang paling tepat adalah yang cicak C ya. Mobilitas sirkuler. 19. Gambar piramida penduduk tersebut menunjukkan A. Jumlah penduduk usia muda tinggi, B. Jumlah penduduk usia tua tinggi, C. Jumlah penduduk usia produktif tinggi, D. Jumlah penduduk usia tidak produktif tinggi. Yang paling tepat adalah yang mana? Yang A jawabannya. Jumlah penduduk usia muda tinggi. 20. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di, jelas ya, Pulau Jawa. Jawabannya yang C. 21. Perhatikan kontak sosial berikut. 1. Berjabat tangan, 2. Saling tersenyum, 3. Menggunakan telepon, 4. Menggunakan media sosial, 5. Bertatap muka, 6. Menggunakan internet. Kontak sosial face to face ditunjukkan oleh nomor yang mana yang paling tepat? Face to face itu 1. Berjabat tangan, 2. Saling tersenyum, terus yang 5. Bertatap muka. Jadi 1, 2, dan 5. Jawabannya nomor 21 yang B. Bola. B ya, bola. Next, 22. Lembaga interaksi sosial dengan proses asosiatif mengarah pada bentuk persatuan dan bersifat saling menguntungkan. Bentuk interaksi sosial yang merupakan proses asosiatif adalah yang mana? A. Persaingan, akomodasi dan asimilasi, jelas salah. B. Akomodasi, kerjasama dan asimilasi, betul ya, yang B. Jawaban yang bola lagi. C dan domba salah karena di situ ada persaingan dan yang domba ada konflik. Jelas itu bukan asosiatif tapi disosiatif. Kalau asosiatif mengarah pada persahabatan, kalau disosiatif mengarah kepada permusuhan. 23. Tujuan utama akomodasi adalah mengatasi ketegangan atau menyelesaikan masalah yang terjadi antar individu atau antar kelompok. Berikut ini contoh bentuk akomodasi adalah A. Bargaining, cooperation, koalisi, salah ya. Toleransi, kompromi, dan kursi. Yang bola, jawaban yang paling tepat adalah yang bola. Toleransi, kompromi, dan kursi. Itu untuk jawaban nomor 23 yang B. Bola.
Yang lainnya itu ada tidak lagi dari akomodasi ya, ada asimilasinya, ada yang lainnya. 24. Pada tahun 1980-an terjadi perang dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tetapi perang tersebut berhenti dengan sendirinya. Salah satu penyebabnya adalah karena pihak-pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan seimbang. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bentuk akomodasi yang diakumulasi atau akomodasi yang dimaksud adalah yang mana? A. Kursi, B. Stilmasi, C. Gencatan-senjata, dan D. Kompromi. Yang tepat adalah yang B. Stilmasi. Stilmate namanya. Stilmasi bacanya. 25. Proses asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Berikut ini yang termasuk faktor penghambat asimilasi adalah A. Terjadinya pernikahan antar ras, B. Terjadinya persaingan di antara anggota kelompok, C. Adanya kesamaan tujuan antar kelompok, D. Adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Yang menjadi hambatan itu yang domba. 25 itu jawabannya yang domba ya, betul. Adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Yang domba ya, 25 ya. 26. Faktor yang mendasari terbentuknya lembaga sosial dalam masyarakat adalah interaksi sosial yang diatur oleh norma dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat agar dapat menjadi sebuah lembaga sosial harus mengalami suatu proses, yaitu apa? A. Pelembagaan, B. Pengakuan dari masyarakat, C. Percampuran beberapa norma, D. Pengesahan dari pihak yang berwenang. Yang paling tepat adalah yang mana? Yang A. Pelembagaan. 27. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi barang atau jasa yang dibutuhkan manusia. Lembaga ekonomi yang kegiatannya meliputi pertanian seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan merupakan lembaga ekonomi di sektor A. Industri, B. Perdagangan, C. Perkebunan, D. Agraris. Yang paling tepat adalah yang domba, yaitu agraris jawabannya. 28. Perhatikan lembaga sosial berikut. Ada DPR, ada partai politik, ada Kemenak, Kementerian Agama, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Palang Merah Indonesia. Lembaga sosial yang termasuk ke dalam lembaga politik ditunjukkan oleh nomor yang mana? 1 dan 2, yang A. 29. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam pemerintahan suatu negara yang memiliki fungsi menyelesaikan konflik, membuat dan mengesahkan undang-undang dan melindungi warga negara. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga sosial, yaitu yang bola, lembaga politik. 30. Keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang anak belajar mengenal, mengerti, dan memahami suatu hal. Pernyataan tersebut merupakan fungsi keluarga sebagai A. Fungsi edukatif, B. Fungsi sosialisasi, C. Fungsi biologis, D. Fungsi proteksi. Yang paling tepat jawaban nomor 30 yang A. Fungsi edukatif. Itulah anak-anak kelas 7 semuanya. Itu adalah pembahasan latihan soal akhir semester. Oh ya, tolong jangan lupa untuk ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, Pak Pugo ambil materi dari halaman di bab 2 saja, halaman 73 sampai di halaman 110 ya, sampai di halaman 110, hanya bab 2 saja. Itu materi dari PAS, penilaian akhir semester untuk IPS. Paham ya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.